Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024. Mari kita buka renungan pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang-orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam pada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah benci sama seseorang. Terlebih kepada orang-orang yang pernah berbuat jahat sama kita, seperti menyakiti hati kita, yang pernah berbuat jahil pada kita, atau yang pernah marah-marah sama kita, atau hal-hal lainnya yang membuat kita tidak merasa senang. Pasti ada rasa tidak enak timbul dalam hati kita, seperti rasa dendam, sakit hati, rasa kecewa, atau rasa ingin menjauh dari orang tersebut. Musuh adalah orang yang jahat dan tidak berpihak pada kita. Tetapi kasih berarti pengertian dan perlakuan serta perhatian baik kita kepada sesama tanpa pamrih. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita, bahkan yang berbuat jahat kepada kita. Seperti yang ada pada Injil, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Tentu itu adalah perintah yang sulit. Karena pasti kita merasa bahwa apa perlunya untuk membantu dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat sama kita, atau mengasihi musuh yang bahkan tidak mendukung kita. Namun, alasan utama ajaran ini adalah karena Allah mengasihi setiap orang tanpa terkecuali, di mana Allah membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan Yesus memanggil kita untuk melakukan hal yang sama karena kita diciptakan berdasarkan citranya yang sempurna. Mengampuni adalah kesempatan kedua untuk orang-orang yang bersalah karena mereka pun sama seperti kita, ciptaan Tuhan. Mungkin dengan kita melakukan kebaikan dan mengasihi musuh-musuh kita memberikan kesempatan kedua kepada mereka untuk kemudian bertobat dan berusaha untuk berbuat baik kepada sesamanya berdasarkan perbuatan baik yang kita lakukan kepadanya. Apa bedanya juga kita dengan berbuat jahat jika kita membalasnya dengan perbuatan jahat pula? Kita akan sama seperti musuh-musuh kita yang berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk mengasihi orang-orang yang kita benci. Dan musuh-musuh yang berbuat jahat kepada kita coba untuk membalasnya dengan perbuatan baik pula. Mari kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami inspirasi sabda pada hari ini melalui Injil-Mu yang bercerita tentang mengasihi musuh-musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Berkatilah kami supaya dalam kehidupan kami dapat mengasihi musuh-musuh kami dan membalasnya dengan perbuatan baik, sehingga kami dapat mencoba untuk menjadi sempurna sesuai citra-Mu yang selalu berbuat baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, berkah dalam.